Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Bagaimana kabar antum semua? Ya, semoga antum semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan ketika di pengarahan terkait ulangan praktik kita, maka Ustadz akan rekam ini adalah materi kita yang tertunda kemarin. Ya, ada satu pertemuan kita yang tertunda. Qadarullah Ustaz sakit kemarin, maka inilah dia rekamannya ya. Jadi dan ini merupakan materi terakhir kita di bab barisan ini. Jadi biar kita tuntaskan materi kita pada bab barisan ini. Baik, kita mulai anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah. Kemarin kita sudah sampai pada deret geometri ya. Kita sudah sampai pada barisan geometri terakhir kemarin. Sekarang kita masuk deret geometri. Ini merupakan subbab terakhir kita di bab barisan ini, ya, deret geometri. Kita bisa lihat semua di layar kacanya, ya. Deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan geometri. Jadi kalau aritmetika punya deret, begitu juga barisan geometri atau geometri punya deret. Kalau barisan aritmetika punya deret, begitu juga barisan geometri juga punya deret. Sama konsepnya. Apa yang kita pahami pada deret aritmetika itu juga yang berlaku untuk deret geometri. Jadi kalau berbicara masalah deret, berarti kita berbicara masalah penjumlahan. Kita berbicara masalah penjumlahan kalau deret. Ya, penjumlahan. Siapa saat yang dijumlah? Tergantung. Jumlah 5 suku pertama, berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dijumlahkan semua. Jumlah 3 suku pertama, 3 suku pertama itu dijumlahkan. Itulah berarti deret. Jadi jangan lupa anak-anak Ustaz, deret identik dengan jumlah, penjumlahan suku-sukunya. Taib, bentuk umum jumlah n suku pertama. Jadi deret itu biasanya nantinya pertanyaannya ini dia. Berapakah jumlah n suku pertama? Jumlah n suku pertama. Berarti apakah jumlah 5 suku pertama, jumlah 7 suku pertama dan seterusnya, tergantung permintaan, ya. Bisa kita ganti nanti n-nya. Jadi jumlah suku pertama dari deret geometri dirumuskan sebagai berikut. Antum bisa lihat bentuk umumnya seperti ini. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R lebih kecil dari 1. Ya, untuk R lebih kecil dari 1. Bagaimana untuk R yang lebih besar dari 1? Maka rumusnya ini dia, A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ya. Ini lebih besar. Ini lebih besar sama dengan 1 ini ya. Nanti bisa diperbaiki, lebih besar sama dengan 1. Jadi anak Ustaz, ada 2 kondisi nantinya yang antum akan temui di soal. Ketika soalnya nilai R-nya lebih kecil daripada 1, R itu apa anak Ustaz? Rasio ya. Jika R-nya lebih kecil daripada 1, kita gunakan rumus ini. Bedanya di mana? Bedanya di posisi ini. Kalau A-nya tetap, bedanya kalau yang
R-nya lebih kecil daripada 1, 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Sedangkan kalau R yang lebih besar sama dengan 1, R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Posisinya jadi balik. Jadi nggak sulit insya Allah menghafal rumusnya, ya. Nah, itu dia. Jadi lihat kondisinya, R-nya berapa yang diketahui. Kalau R-nya lebih kecil 1, rumusnya yang atas. Kalau R lebih besar sama dengan 1, rumusnya yang bawah. Nah, dengan Sn itu apa? Sn jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, R itu rasio, dan N banyak suku. Contoh anak-anak Ustadz. Kita berikan sebuah contoh nih. Suatu barisan geometri dengan suku pertama adalah 16 dan suku keempat adalah 2. Tentukanlah jumlah 6 suku pertama barisan tersebut. Tentukanlah jumlah 6 suku pertama barisan tersebut. Coba kita bahas ya. Ustaz catat dulu sedikit. Kita akan beralih ke layar pembahasan. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 16. U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 2. Ditanya S6. Jawab. Oke, kita kembali ke layar. Oke, nampak? Ya. Insyaallah nampak ya. Oke, diketahui U1 sama dengan A sama dengan 16. Jadi suku pertamanya 16. U4 itu dirumuskan apa dia kalau geometri? AR pangkat 3 ya kan? Sama dengan 2. Pertanyaannya berapakah S6? Jadi anak Ustaz, untuk bisa menentukan rumus Sn, coba kita lihat apa saja poin-poin yang harus kita dapati terlebih dahulu untuk bisa kita cari Sn. Antara lain A. Antum harus tahu suku pertamanya, udah dapat, alhamdulillah sudah dapat pada contoh kali ini. A-nya sudah diketahui 16. Kemudian apa lagi? Iya, R. R-nya belum diketahui. Jadi tugas kita pertama, Ustaz, ya, misi kita pertama adalah mencari R. Setelah dapat R baru bisa kita cari Sn, yaitu tepatnya S6. Jadi tugas kita pertama cari R dulu. Ya, Sn yang ditanya S6 berarti N-nya sama dengan 6. Oke ya? Oke, taib. Kita kembali ke layar. Oke. Oleh karena itu, Ustaz, kira-kira bagaimana mencari atau menentukan R dari 2 poin yang diketahui ini? Sudah kita pelajari kemarin. Ya. Tengok caranya. U1 sama dengan A diketahui 16, U4 sama dengan AR pangkat 3 diketahui 2. Oke. Sekarang gini, ayo kita kerjakan coba. U4 sama dengan AR pangkat 3. Ya, U4-nya berapa? 2 ya. Berarti 2 sama dengan AR pangkat 3. Betul? Oke. A-nya diketahui enggak? Diketahui 16, gantikan. 2 sama dengan 16 dikali R pangkat 3. Perkalian, ya, lawan dari perkalian adalah apa? Pembagian, maka R pangkat 3 kita peroleh 2 dibagi 16. Dapatlah R pangkat 3-nya adalah 1/8. Udah. Maka setelah dapat R pangkat 3 sama dengan 1/8, maka dapatlah R. Bagaimana menentukan R? Berarti R adalah akar pangkat 3 dari 1/8. Artinya bilangan pecahan berapa yang kita kalikan sebanyak 3 kali, yang ketiga bilangan pecahannya sama, hasilnya 1/8. Itu dia maksudnya. Maka dapatlah R-nya sama dengan 1/2. Pas ya? Pas? Oke. Karena 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak 3 kali itu sama dengan 1/8.
Berarti R-nya dapat 1/2. Setelah R-nya dapat 1/2, maka barulah kita bisa mencari siapa? S6. Nah, tengok. Tadi Ustadz katakan apa? Menentukan ini tergantung dengan nilai S-nya, ya kan? Tergantung dengan nilai S-nya. Nah, dikarenakan S-nya adalah tergantung nilai R-nya. Dikarenakan nilai R-nya adalah 1/2. 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 1, Ustaz? Lebih kecil. Naam. Maka karena R-nya lebih kecil daripada 1, maka yang kita gunakan rumus yang mana? Pertama atau kedua? Pertama. Oke, kita buatkan dulu ya rumusnya ya. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Oke, kita kembali ke layar kaca, ke layar pembahasan. Oke, baik, itu dia rumusnya. Maka dikarenakan yang ditanya adalah S6, gantikan. Berarti tadi kan rumusnya Sn, jadi S6. A-nya berapa A-nya? Gantikan 16 dikali 1 kurang R-nya berapa R-nya? 1/2. N-nya berapa N-nya? Pangkat 6. Tutup per 1 kurang 1/2. Oke, maka didapatilah 16 buka kurung 1 dikurang berapa 1/2 pangkat 6? 1/2, 1/2, 1/2 sampai 6 kali dikalikan semua berapa jawabannya? 64 ya, 1/64 per 1 dikurang 1/2? 1/2 ya. Oke. Nah. Udah? Nah, berapa? Atau ini kalau mau diginikan boleh kita ginikan dulu ya. 6 kali 1 dikurang 1/64. Ini kan bagi ya, bagi berubah jadi kali, ini dibalik. Cocok ya? Nah, berarti 16 kali 2 32 dikali 1 dikurang 1/64. Berapa 1 dikurang 1/64? Berapa Ustaz? Kita anggaplah 1 itu sebagai 64/64. Berarti 32 dikali 64 kurang 1 berapa? Ya kan? Karena 64 dibagi 64 kan 1. Gitu aja caranya. Untuk agar penyebutnya sama, buatkan aja 64/64. Maka 64 dikurang 1 sama dengan 63/64. Oke? Sampai di sini bisa lagi dikalikan. Ya kan? Bisa lagi dikalikan ini. Bisa enggak ini dengan yang kita matikan? Bisa. Ini jadi 1, ini jadi 2. Iya kan? Betul? Berarti jawabannya adalah 63/2. Itulah suku keberapa ini anak Ustaz? Berarti jumlah 6, karena S6 ya. Jumlah 6 suku pertamanya ya, jumlah 6 suku pertamanya berapa? Adalah 63/2. Ya. Itu dia. Oke. Itulah dia langkah-langkah yang harus kita lalui anak Ustaz ya. Dari mulai tadi menentukan menentukan siapa rasionya. Setelah dapat rasio baru bisa kita tentukan SN-nya, S6-nya. Oke. Sekarang kita kembali ke layar kaca. Oke. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintakan Allah. Tadi kita sudah menyelesaikan contoh permasalahan deret geometri ya. Ini ada lagi sebenarnya nih. Suku KN satu barisan geometri dirumuskan dengan UN sama dengan 4 pangkat N. Tentukan rumus jumlah N suku pertama dari barisan geometri tersebut. Ini untuk mengulang-ulang aja di rumah ya. Oke, untuk mengulang-ulang. Jadi artinya gini Ustaz.
Oke lah, kita bahas sedikit ya. Bentar ya. Suku ke N suatu barisan geometri dirumuskan dengan UN sama dengan 4 pangkat N. Jadi rumusnya udah diketahui, rumus UN-nya. Ya. Diketahui rumus UN-nya adalah 4 pangkat N. Yang ditanya adalah rumus SN-nya. Yang ditanya SN-nya. Jawab. Jadi kan gini anak Ustaz, gak usah bingung, perhatikan. Jadi ya anak Ustaz, UN sudah diketahui, rumus UN-nya sudah diketahui 4 pangkat N. Ditanya apa rumus SN-nya, bukan nilainya ya, bukan nilai 6 suku N suku pertama, enggak ditanya. Rumus SN-nya apa? Itu yang ditanya. Jadi anak Ustaz, sebagaimana yang kita ketahui tadi bahwasannya SN itu kan ada 2 rumusnya untuk deret geometri ya kan? Ada yang jika R-nya lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, ada R-nya jika lebih kecil dari 1, betul nggak? Iya, oleh karena itu itulah fungsinya, itu makanya ditanya rumus SN-nya yang mana? Kalau rumus SN-nya cuma 1 ya nggak mungkin ditanya. Jadi kemudian kita tentukanlah terlebih dahulu apa saja rumus yang poin-poin yang harus kita ketahui untuk menentukan SN. Apa tadi? Yang pertama coba A ya, suku pertama ya. Kemudian R ya, rasio ya. Itulah yang harus kita ketahui. Ya, karena kita hanya menentukan rumus SN-nya. Maka untuk menentukan rumus SN rumus SN, maka kita cukup mengetahui siapa A, siapa R-nya. Baik. Dari sini kita menentukan siapa A, siapa R-nya. Perhatikan. Misalkan diketahui UN-nya adalah 4 pangkat N. Oke. Maka dengan demikian U1-nya berapa? Gantikan aja N-nya, berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1, 4. U2 berarti berapa saat? 4 pangkat 2, 16. U3 berarti 4 pangkat 3. 64 dan seterusnya. Oke. Berarti U1 ini berarti sebagai A ya. Ini A-nya nih. R-nya mana R-nya? Ayo, apa rumus mencari R anak Ustaz? Apa rumus mencari R? A sudah dapat. Ya. A sudah dapat, A-nya 4. Sekarang kita mau cari R. Apa rumus mencari R? Karena untuk menentukan SN kita harus tahu dulu siapa A, siapa R. Rumus SN A. Iya, mencari rasio untuk geometri adalah U2 per U1, ya kan? Betul kan? Kalau U2 kurang U1 itu menentukan beda. Ini rasio, kalau beda itu untuk barisan aritmetika, ini untuk geometri. Baik, maka U2 sama dengan berapa? 16. U1 sama dengan 4. Berapa 16 dibagi 4, anak Ustaz? 4. Inilah rasionya. Ya, 4. Oke, dapatlah rasionya 4. A-nya 4, R-nya 4. Maka dikarenakan R-nya ini lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil 1 anak Ustaz? Lebih besar sama dengan 1. Maka kalau lebih besar sama dengan 1 apa rumusnya? Apa rumusnya kalau dia lebih besar sama dengan 1? Yang mana rumusnya? Yang bawah, benar. Jadi bisalah kita buat SN-nya. Sebenarnya kan SN-nya rumus umumnya, bentuk umumnya A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini adalah rumus SN untuk R yang lebih besar sama dengan 1, ya kan? Maka diperolehlah SN. Kita kembali ke layar. Maka tinggal substitusikan, gantikan A-nya 4. A 4. R-nya juga 4. Pangkat N kurang 1 per bawah 4 kurang 1. Ya kan?
Maka dapatlah SN-nya sama dengan 4 dikali 4 pangkat N kurang 1 per 4 kurang 1 berapa? 3. Oleh karena itu bisa kita buatkan seperti ini, 4 per 3 dikali 4 astagfirullah, 4N 4 pangkat N kurang 1. Ini enggak ada ya. Nah, itu dia jawabannya. Jadi 4 per 3 dikali 4 pangkat N kurang 1. Inilah dia rumus SN-nya. Oke, bisa ya anak-anak ya? Insyaallah ya. Oke. Baik, anak-anak saya banggakan. Sebenarnya kita masih ada satu materi, tapi nanti aja insya Allah ya. Satu lagi deret tak hingga dia namanya. Deret geometri tak hingga. Ya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya aja nanti saya singgung. Antum bisa baca-bacalah dulu ya, nanti kita akan bahas. Taib, anak-anak saya banggakan, anak-anak saya cintakan Allah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Semoga mendapat tambahan referensi bagi antum untuk persiapan penilaian tengah semester 2 untuk siswa kelas 11B SMA Islam Nuha. Tetap semangat, tetap belajar dan terus mengulang pelajaran di rumah. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum dan mendapatkan hasil yang terbaik di PTS nanti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.